mahasiswa pasca sarjana di Setiami, Jakarta, dengan dosen Dr. Taufan Maulamin, SE, HKMM. Nah, di sini saya akan mencoba membuat tugas buah saya dengan judul Kepemimpinan Publik dan Privat. Pengertian kepemimpinan serta fungsi dan jenisnya. Kepemimpinan kerap menjadi suatu bahan yang disisipkan di tiap jenjang sekolah di Indonesia, baik dalam infrastruktur maupun ekstrastruktur. Saat ini kita bergabung menjadi salah satu anggota pengurus atau organisasi baik dalam maupun di luar sekolah untuk melatih mental para calon anggota agar siap secara fisik dan mental, serta yang paling penting adalah memiliki jiwa kepemimpinan seperti tujuan yang diharapkan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini karena sikap kepemimpinan menjadi sikap yang sangat penting untuk dikuasai, tidak hanya di sekolah saja, tetapi yang lebih lagi adalah di dunia nyata, termasuk dunia kerja. Pengertian kepemimpinan dan jenis kepemimpinan kita akan bahas ulasan sebagai berikut. Pengertian kepemimpinan secara umum merupakan sebuah proses untuk memberi contoh atau kegiatan dengan tujuan mempengaruhi yang dilakukan oleh pemimpin kepada para pengikut sebagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi yang dibentuk tersebut. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli sudah banyak dikemukakan, baik ahli dalam maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri ada banyak tokoh yang berpendapat mengenai pengertian sikap kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menguasai kemampuan sebagai pemimpin yang ditandai dengan kemampuan kelompok yang ia pimpin dalam mencapai tujuan secara gotong royong dengan anggota kelompok yang dipimpin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari sikap pemimpin. Jadi, jika ada pertanyaan pengertian pemimpin, Anda sudah bisa menjawab. Fungsi kepemimpinan. Setelah mengetahui apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, kini saatnya kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi kepemimpinan itu sendiri. Secara umum ada 5 fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Sebagai perangkat struktur organisasi. 2. Menjaga koordinasi serta integrasi yang ada di dalam organisasi sehingga organisasi dapat menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dengan efektif. 3. Perumusan tujuan institusional serta sebagai penentu sasaran dan cara mencapai tujuan dengan efektif. 4. Sebagai penengah yang mengatasi pertentangan dan konflik kemungkinan terjadi dalam kelompok dan mengadakan suatu acara evaluasi untuk memperbaiki kesalahan penyebab konflik tersebut. Yang kelima, sebagai orang yang mengadakan perubahan, revisi, memberikan inovasi sebagai solusi untuk membuat organisasi yang sudah dibentuk menjadi semakin sempurna. Kepemimpinan. Jika Anda sudah mengetahui apa itu fungsi umum dari sikap kepemimpinan, kini saatnya kita mengetahui jenis-jenis kepemimpinan yang ada. Walaupun tujuan utama sama, kepemimpinan jenis yang berbeda akan memberikan pola kinerja yang berbeda pula. Begitu pula dengan tingkat kepatuhan para anggota dan proses dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, berikut ini kita sampaikan jenis-jenis kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan publik. Jenis kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan publik. Pengertian kepemimpinan publik merupakan salah satu sikap yang menentukan
hasil-hasilnya suatu pemerintahan yang bersifat publik yang bekerja dengan sistem demokrasi. Kepemimpinan jenis ini memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik agar dapat mempengaruhi anggota-anggota dan pengikutnya. Kepemimpinan transformasional. Pengertian kepemimpinan transformasional adalah suatu proses untuk mengubah serta mentransformasikan individu dalam kelompok agar dapat berubah menjadi manusia yang mampu mengikat kemampuan dirinya untuk mendapatkan penghargaan dan memenuhi kebutuhan para bawahan atau pengikutnya. 3. Kepemimpinan otoriter. Pengertian kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang menitik beratkan pada kehendak pemimpin. Segala keputusan yang diambil adalah mutlak kehendak dan otoritas. Otoritas pemimpin dapat mengendalikan anggota kelompoknya. Pemimpin memiliki kuasa yang penuh atas keputusan yang ada. Pengertian kepemimpinan dan pemimpin di atas adalah beberapa gaya ataupun jenis yang ditemukan di masyarakat di dunia. Tiap jenis kepemimpinan memiliki kelebihan, kekurangan sendiri. Beberapa jenis kepemimpinan yang dianggap sudah kuno ataupun sudah tidak layak dianggap lebih realisasi maupun dianggap kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mencapai tujuan yang diinginkannya. Saya mencoba membandingkan organisasi publik dan privat. Pengertian organisasi publik bermula dari konsep barang publik atau public good, yaitu adanya produk-produk tertentu yang berupa barang, jasa yang tidak dapat dipenuhi dengan mekanisme pasar yang dilakukan oleh individu. Itu berarti adanya produk yang bersifat kolektif yang harus diupayakan secara kolektif pula. Sebagai alasan mengapa organisasi publik perlu diadakan, perbedaan antara privat dan publik adalah pada sasaran sesuai dengan istilah publik dan privat itu sendiri. Publik dan privat yang berasal dari bahasa Latin. Publik yang berarti of the people, privat yang berarti yang terpisah. Salah satu unsur berdasarkan untuk perbedaan antara organisasi publik dan privat adalah laba atau keuntungan. Adapun alasannya antara lain, kebijakan-kebijakan pengelola atau pemimpin organisasi publik pada dasarnya dimotivasi oleh kegiatan yang dipilih kembali, sementara organisasi bisnis untuk memperoleh keuntungan atau laba. 2. Organisasi publik memperoleh sebagai besar uangnya dari pembayaran pajak, sedangkan organisasi privat dari pelanggan. Yang ketiga, organisasi publik bersifat demokrasi dan terbuka, sedangkan untuk organisasi privat biasanya dalam mengambil keputusan, sementara organisasi berbisnis berpedoman pada hukum pasar sehingga bisa mengambil dan atau mengubah keputusan dengan cepat sesuai dengan keinginan para konsumen. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi publik dengan organisasi privat atau swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu pertama, tujuan organisasi. Yang berikutnya, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Demikian materi yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.